Perkenalkan, nama saya Justino Andika Temeluru, kelas B, Sosiologi semester 5. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang batas-batas kepemilikan pekerjaan online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Perdebatan tentang imigrasi di awal hingga pertengahan tahun 2000-an melalui situs web, seruan, radio bicara, serta televisi. Airful adalah kombinasi argumen ekonomi, keamanan, dan hukum yang menggerakkan kecemasan dan membangun rasa tidak nyaman. Tapi pada awal tahun 2006 mungkin juga memiliki atau memainkan peran berkontribusi pada peningkatan perekrutan oleh kelompok-kelompok milisi warga tersebut. Seperti proyek Minutem dan munculnya upaya-upaya lokal untuk melawan meningkatnya keterlibatan politik para imigran. Mungkin kesuksesan yang paling terkenal untuk gerakan itu diperkasai oleh Number Amerika atau salah satu organisasi dalam sampel saya. Pada tahun 2007, sebagai tanggapan terhadap proposal reformasi imigrasi besar sebelum Kongres, dalam APD Bridge dari Pusat Hukum Kemiskinan Selatan disebut kemenangan yang menakjubkan, serangan email, panggilan telepon, dan lebih dari 400.000 fax mematikan sistem telepon Senat. Berbagai kelompok telah mempelopori ratusan undang-undang di negara bagian dan lokal atau tingkat dari Hazleton, Undang-Undang Bantuan Imigrasi Ilegal tersebut pada tahun 2006 dengan Undang-Undang atau Tunjukkan Kertas Anda di Arizona pada tahun 2010. Sejak mencapai puncaknya pada pertengahan 2000-an, gerakan IC bisa dibilang mengalami pergeseran. Burgar dan Zeskin telah mencatat penurunan dalam apa yang mereka sebut pendirian naivitis dan kebangkitan anti-imigran. Aktivisme di antara organisasi Tea Party dalam laporan mereka untuk Institute for Penelitian tentang Pendidikan dan Hak Asasi Manusia, mereka melaporkan bahwa anggota Fair-Bership turun 58% dari level tertingginya di tahun 2007 ke level terendah pada tahun 2011. Angka terukur dari para pemimpin kelompok tersebut, mereka menegaskan telah pindah ke Tea Party, mendorong munculnya naivitisme tinggi karena mereka memilih untuk bergabung dengan Tea Party. Mereka juga meramalkan bahwa aktivisme atau anti-imigran kemungkinan akan berkembang sebagai hasil karena gerakan Tea Party lebih besar dari atau lebih signifikan daripada pendirian nativis yang pernah ada. Bahkan pada puncaknya atau IBIT 2 yang paling dorongan baru-baru ini terhadap kontrol imigrasi telah datang dari arena politik ekstoral dengan kandidat Partai Republik untuk presiden pada tahun 2016. Mengambil sikap keras untuk membatasi jumlah imigran dan memperkuat pelaksanaan. Meskipun mereka sering dicap sebagai bagian dari nativisme baru, misalnya Perias 1907, Jacobson 2007, banyak kelompok dalam gerakan IC telah berusaha untuk melepaskan asosiasi nativis atau anti-imigran. Sebagai contoh, FIRE yang telah diterapkan dalam kelompok kebencian pada tahun 2007 oleh Softham Poverty. Pusat Hukum Berridge 2007 menekankan yang paling penting FIRE memiliki pada pendiriannya berdiri untuk proposisi bahwa tidak boleh ada kebijakan keimigrasian berdasarkan favoritisme terhadap atau diskriminasi terhadap setiap
orang atas dasar ras, keyakinan, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. Number USA mungkin pemain paling penting di gerakan mendedikasikan seluruh halaman web untuk mengatakan tidak kepada imigran. Memukul sejumlah kelompok menyoroti keragaman anggota mereka bersip seperti American of Immigration Control atau ICE yang menampilkan dirinya sebagai organisasi akar rumput non-partisan Amerika dengan lebih dari 1/4 juta anggota warga dari semua ras, kepercayaan, dan warna. Saya dengan sengaja menahan diri untuk tidak menghakimi organisasi dalam sampel saya dengan menyebut mereka sebagai bagian dari gerakan hibah. Tapi mereka memang mewakili sebuah gerakan, meskipun mereka berbeda dalam ideologi atau sudut pandang mereka tentang imigran. Berikut Roxanne Doty. Saya percaya bahwa dalam hal agenda dan tujuan mereka, tingkat kesamaan yang cukup ada untuk membenarkan penggunaan istilah gerakan. Doty 2009 43, lihat Bangsal 2014. Saya melihat mereka sebagai organisasi dalam gerakan kontrol imigrasi. Batas-batas simbolik kepemilikan melalui panggilan kriteria hukum dan moral. Saya mengikuti Lamon dan Molnar 2002 168-69. Lihat Alexander 2007 dalam membedakan sosial dan batas simbolis. Batas simbolis adalah perbedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Mereka alat di mana individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara ke dan distribusi yang tidak merata dari sumber daya atau materi dan non-materi dan peluang sosial. Hanya ketika batas-batas simbolis disepakati secara luas, dapatkah mereka mengambil batasan? Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran asing serta penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran aktivis atau IR bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Aktivis kontrol imigrasi atau IC di kontras bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggeserkannya dalam arah yang lebih eksklusif. Sangat penting untuk mengenali otomatis relatif struktur makna seperti batas-batas simbolik. Seperti yang dijelaskan Alexander, pengenaan ketidaksetaraan dan perjuangan atas keadilan, inklusi, dan distribusi dimediaisasikan secara budaya. Baik perbuatan dan pemeliharaan ketidaksetaraan dan perjuangan melawannya secara fundamental terlihat dalam konstruksi makna, baik untuk kebaikan maupun keburukan, serta hal yang lain-lainnya. Ini berarti mereka adalah berorientasi pada
Batas-batas dari jenis simbolis 2007,25 berkenaan dengan imigran. Sebagian besar karya akademis di bidang sosial dan atau SIM batas-batas bolik mempekerjakan aparat konseptual etnis atau ras batasan. Jenis beasiswa ini memberi tahu kita banyak tentang solidaritas dan cara para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam konteks baru. Di dalam masa lalu, terlepas dari bagaimana mereka awalnya dianggap atau diperlakukan, kebanyakan atau sukarela Eropa, imigran akhirnya menjadi putih atau Amerika. Sebagai agen sosial, mereka menantang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama atau berhasil secara ekonomi, mengadopsi lain gaya, adat, dan etos rekan-rekan yang lahir dan mendapatkan kewarganegaraan meskipun tidak dalam urutan tertentu. Asli lahir melakukan bagian mereka dengan mengonsep ulang dan melonggarkan batas-batas antara putih atau tidak putih dan struktur ekonomi politik, pendidikan, keluarga dan budaya menginformasikan dan memadu proses batas atau ALBA 2009 dengan imigrasi pasca 1965. Bagaimanapun, batas-batas telah diaktifkan kembali dan diperkuat baik secara individu maupun institusional tingkat.